Allah sedang mempersiapkan jalan buat Lita ya, dia bilang gitu. Istighfar terus ya Lit gitu. Kan saya nggak tahu ya Pak ya, nggak diajarin lafaz istighfar. Saya dalam hati istighfar, istighfar, istighfar gitu. Aturan Umi kan astagfirullahaladzim gitu ya. Assalamualaikum, pemirsa Mualaf Care Al-Muhtadin. Selamat datang di rubrik Serba-Serbi Mualaf, yang akan membahas kisah, inspirasi dan motivasi orang-orang yang masuk Islam. By the way, jangan lupa like, comment, share and subscribe ya. Setelah saya ini karena memang tetap mengingat ya buku dari teman saya itu, saya cari taunya dari Google juga nggak begitu dalam. Mulai di gereja itu, jujur aja marbot gereja pun juga dari agama Islam, mereka diberdayakan di gereja, diberikan fasilitas jadi masuk Kristen. Saya sempat nanya sama marbot gereja, namanya Mang Karno, Mang, Mamang kan dulu Islam. Iya, kenapa Kalita? Emang masuk ke Kristen dasarnya apa? Kok Kalita nanya seperti itu? Ya enggak, pengen tanya aja kenapa. Memang dulu di agamanya Mang Karno, di Islam, apa Tuhannya nggak kelihatan sampai mau masuk ke Kristen mencari wujud yang nyata Tuhannya gitu. Jawabannya karena merasa nyaman, udah cuma itu aja, merasa nyaman di agama Kristen. Nyaman, kenapa Mang Karno gitu. Terus saya pernah nyulutukin, nyaman karena kasih rumah dinas. Saya bilang gitu sempat. Terus habis itu ya termasuk itu, dia bilang memang jujur, semua keluarganya ditarik masuk semuanya. Intinya memang seperti itu. Terus saya dalam hati, saya cari agama yang sesungguhnya nih masih belum bisa dapat di sini. Akhirnya saya ke gereja, satu gereja yang paling jauh dari tempat saya supaya saya nggak ketahuan sama orang tua saya, di Bintaro Jaya sektor 9. Nah di situ masjid dan gereja itu hadap-hadapan. Jadi saya bilang sama orang tua saya, "Mah, mau ikut kebaktian, ada undangan." Padahal saya bukan, ada undangan. Nah di situ saya duduk di dalam gereja di depan Masjid Raya Bintaro Jaya. Setelah keluar dari gereja, saya masuk ke masjid itu. Bubar karena saya merasa aman, gak ada yang kenal sama saya, jadi saya bebas dong masuk ke masjid itu. Pada saat bubar, pas azan zuhur, akhirnya saya disuruh nunggu, dipertemukan dengan Umi Michelle, almarhum istri almarhum Gito Rolis. Ya itu, saya banyak belajar dari beliau, Umi Michelle, Umi Michelle Solde. Dia kan orang Jerman apa orang Itali gitu ya. Nah, saya pikir dia sama orang bule, kan hidungnya mancung kelihatan dong kulitnya, tapi pakai jilbab gitu. Terus tuh, kok bule gitu kan ya? Waduh, bisa bahasa Inggris ya? Bisa nggak ya saya tanya jawab sama dia gitu kan? Terus itu bisa, pede saya bilang gitu. Saya tuh pakai bahasa Inggris, dasar-dasarnya minimnya aja gitu. Terus itu, kamu nggak usah bicara bahasa Inggris, saya bisa paham bahasa Indonesia. Terus itu, puji Tuhan, saya ngontarin, puji Tuhan, ibu bisa bahasa Indonesia, saya bilang gitu. Terus itu, alhamdulillah kata Umi. Terus itu, kamu mengucap puji Tuhan, saya mengucap alhamdulillah. Berarti ucapan kita kan memuji Tuhan kita masing-masing ya, kata Umi itu. Terus itu, oh iya Bu. Terus kenapa pengen ketemu pemuka agama di masjid ini? Perlunya Mbak apa? Dia bilang gitu. Ya, saya panggil ibu siapa ya? Gitu saya bilang gitu. Saya Ibu Michelle. Terus habis itu Ibu Michelle. Ibu dari keturunan apa? Saya bilang gitu. Saya keturunan luar. Cuman alhamdulillah saya sudah memeluk agama Islam. Memang ibu tadinya dari agama apa? Saya bilang gitu. Saya akhirnya tanya-tanya. Saya tadinya dari Ortodoks. Dia bilang gitu. Ortodoks? Kristen Ortodoks ada. Ortodoks itu benar-benar fanatik banget.
fanatik dengan ketuhanan Tritunggal. Jadi, kok ibu bisa masuk Islam? Itu panjang ceritanya. Mbak mau cari tahu apa tentang agama Islam? Saya mau tahu, Bu, Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa? Kelihatan nggak mukanya? Wujudnya seperti apa sih, Bu? Saya jujur aja gitu, Pak. Jadi saya bilang gini, saya mau tahu cuman Tuhan dalam agama Islam. Lalu yang kedua, saya merasa di agama saya ini ada yang janggal di dalam hati saya. Setiap saya berdoa, saya merasa doa saya kok kayaknya nggak nyampe ya gitu. Bukan nggak nyampe, cuman saya sudah mulai merasa nggak yakin setelah saya baca buku dari teman saya. Memang buku temannya mengenai apa? Itu katanya Tuhan saya itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul. Memang betul. Memang Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus mana ada Allah yang maha besar beranak dan diperanakan. Terus itu, loh, ibu kan berasal dari agama Kristen, pasti memahami dong Yesus itu siapa, anak Tuhan Allah. Lalu kenapa kok ibu bisa bilang tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena itu pemahaman dari nenek moyang zaman dulu, zaman jahiliyah. Nah, Umi itu bilang itu, Umi Misal. Nah, mulai dari situ saya dikasih bukunya Ustazah Irena Handono lagi mengenai Qul Huwallahu Ahad. Buku yang dikasih dari teman saya, yang saya kembaliin, nggak tahu kenapa ya, kayaknya Allah itu memang benar-benar, nih kamu saya pertemukan dengan orang-orang yang benar-benar hidayah kamu bisa dapat gitu. Jadi, loh, kok buku ini lagi? Ya ini Bu, ini buku dari teman saya itu, saya balikin. Saya nggak mau saya baca ini, saya bilang gitu. Tuh, loh, kan kamu pengen tahu Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa? Ya ini, kamu baca buku ini, kamu akan dapat seperti apa Tuhan dalam agama saya itu. Terus nggak mau, nanti saya masuk Islam lagi. Kayak gitu awalnya, gitu. Tapi memang akhirnya saya nggak mau terima dulu itu buku. Jadi nggak, Bu, saya takut nanti saya masuk Islam lagi, nggak mau Jadi waktu itu saya masih nolak. Tapi 2 minggu apa ya setelah semenjak bertemu dengan beliau, kayak perang batin. Iya penasaran ya. 2 minggu dia memang Umi itu tinggalin. Kalau kamu mau komunikasi lagi dengan saya, ini nomor saya. Saya hubungin. Bukan. Ibu, saya mau ketemu ibu lagi. Saya pinjam buku ibu untuk saya baca. Gitu. Udah ketemu tuh. Saya ketemu, terus Umi cuma pesan satu. Kamu pahamin isinya, bukan berarti kamu akan masuk Islam. Kalaupun kamu terpanggil untuk masuk Islam, bukan karena saya, tapi karena Allah yang sudah membolak-balikan hati kamu ya, Lid. Saya gampang aja masukin kamu untuk masuk Islam. Syahadat sekarang juga pahala saya dicatat sama malaikat. Tapi saya nggak mau nanti suatu saat nanti pemahaman kamu minim tentang agama Islam, kamu akan cepat balik lagi ke agama yang dulu. Cukup baca buku ini, nanti setelah itu balik hubungin saya untuk mengembalikan buku ini. Dah, seperti itu. Jadi setelah buku itu saya pegang, saya baca itu diam-diam tanpa ketahuan sama orang tua saya. Benar-benar ngupas semua tentang Trinitas dari Irena Handono seperti apa. Itu bahwa Yesus itu memang anak Allah, tapi bukan anak dari persetubuhan, tapi memang utusan. Jadi saya dijelasin dengan gamblang di dalam buku itu dari Ustazah Irena Handono seperti itu. Ya. Bukunya judulnya mengupas tentang Qul Huwallahu Ahad. Saya nggak langsung untuk masuk Islam, tapi saya nekat sama diri saya, enggak, ini saya waktu baca buku itu saya masih ingin cari tahu lagi. Kalau agama Islam mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata, dia berwujud zat. Kalau dengan agama lain seperti apa ya itu. Jadi kan saya kan lagi perang batin, karena saya merasa di agama saya Nasrani,
saya setiap menonton film dokumenter Yesus itu disalib, saya bertentangan. Terus saya datang ke gereja katedral, saya sempat nginep situ 3 hari 2 malam. Saya ngaku sama orang tua saya ada tugas bikin skripsi. Padahal saya nginep di katedral. Saya ngelihat jalannya salib, pastor itu manggil jamaahnya masuk ke kamar suci untuk pengakuan dosa. Saya dengar, saya sempat masuk juga ke kamar suci itu untuk pengakuan dosa. Terus habis itu pengakuan dosa. Dalam hati saya gini, enak banget ya setiap masuk merasa suci, mengakui dosa, ntar keluar dari kamar itu bisa bebas buat dosa lagi, ntar masuk aja lagi kamar. Itu nggak masuk akal sama saya waktu itu. Terus itu enggak benar nih saya pikir gitu. 3 hari 2 malam. Habis itu saya pulang ke rumah, saya pengen cari tahu lagi ke wihara yang di Kelenteng mana ya waktu itu. Saya kan kuliah di Trisakti. Nah, situ kan banyak tuh ya agama-agama Buddha sama Hindu. Saya masukin ibadah-ibadahnya mereka. Tetap juga nggak masuk sama saya. Itu kalau Umi Misel bilang selama 9 bulan 10 hari saya mencari tahu dari agama yang satu ke agama yang lain, mengupas agama Islam, balik lagi ke gereja saya 9 bulan 10 hari saya baru hubungin Umi Misel. Saya bilang, Umi, saya mau Ibu Misel, saya mau ketemu Ibu. Lita sudah paham isi buku dari saya. Itu 9 bulan 10 hari percis sama kayak dalam kandungan ibu ya. Terus mau ketemu di mana kita? Saya nggak mau di masjid itu gitu. Oh nggak bisa Lita, saya mau kita ketemu di masjid. Tapi ibu nggak bikin perangkap sama saya kan? Astagfirullahaladzim kata Umi gitu. Terus kamu sudah seuzon sama saya gitu. Apa tuh ibu seuzon gitu? Ya udah gini, kapan kita mau ketemu? Saya tunggu bada asar. Bada asar apa ya Bu? Saya bilang gitu. Terus setelah sholat asar di jam 4 ya kamu ketemu saya di masjid kemarin. Udah saya datang tuh di situ di hari Sabtu. Hari Sabtu karena saya kan waktu itu lagi kosong. Di situ dalam hati saya masih sempat berdoa dalam agama saya. Tuhan Yesus lindungi saya dari godaan-godaan setan. Tetap gitu, tetap doa saya minta perlindungan. Kalaupun memang ini cuma ujian iman saya, tolong kuatkan saya di dalam agama, kuatkan saya dalam agamamu, gitu kan? Karena kan masih Yesus ya. Habis itu saya pergi, memang hati saya nggak tenang, nggak tahu kenapa bawaannya nggak tenang karena, tapi saya ada niatan ingin syahadat. Kalau syahadat tanpa sepengetahuan orang tua bagaimana ya? Nanti saya diusir. Nanti saya dimusuhin, nanti saya disiksa nggak ya gitu. Terus itu enggak, bisa tutup rahasia, pasti bisa gitu. Tapi keinginan untuk syahadat tuh udah ada gitu. Cuman saya mau ketemu Umi itu benar-benar Umi itu meyakinkan saya dari isi buku itu sekali lagi. Itu setelah asar saya dipertemukan sama Umi, itu mengupas buku sampai bada maghrib, nggak langsung syahadat. Nunggu lagi sampai bada isya. Setelah pada Isya, ya Umi, saya mau syahadat sekarang. Bukan Umi, iya Bu, saya mau syahadat sekarang. Sekarang, Lita nggak usah panggil saya Ibu. Jadi panggil Umi, bilang gitu. Umi, saya bilang gitu. Umi dalam bahasa Arab tuh ibu saya, Umi Misel ya, bilang gitu. Terus itu, nggak Ibu aja. Terus saya bilang gitu, karena kan saya merasa belum sebagai seorang muslimah waktu itu. Jadi, pada maghrib saya disuruh merenung di dalam ruangan Ustadz yang akan mensyahadatkan saya. Saya dengar mereka sholat. Sempat saya nangis. Habis itu saya ingat-ingat muka mama saya tuh yang pertama, muka mama bacaan surat dari Pak Ustadz itu nggak tahu kenapa kayak hati saya kayak gimana ya, kayak Allah tuh, kamulah memang hambaku yang ingin aku selamatkan gitu. Tapi
enggak, mama bagaimana nanti ya, kalau nanti ketahuan sama mama bagaimana ya, ntar bapak bagaimana ya, ntar adik-adik saya gimana ya gitu. Jadi muka keluarga saya bergantian gitu, muka mama, muka bapak saya, muka adik-adik saya tuh semua muter gitu. Terus habis itu saya sesegukan nangis di dalam ruangan itu. Terus habis itu saya hampir mau lari dari ruangan itu, kayak apa ya, kayak udah kalau kamu nggak kuat di agama udah pergi aja mumpung belum gitu. Saya bilang enggak, saya udah tahu kok isi buku ini memang benar-benar Yesus itu memang bukan Tuhan, dia cuma utusan. Enggak, saya mau ketemu dengan Tuhan saya yang sebenarnya gitu. Terus habis itu udah selesai Umi sholat maghrib, Umi datang masuk ke ruangan ngelihat saya nangis. Terus habis itu saya dipeluk, kenapa Lid gitu, ada apa, ada beban berat, kalau berat hatinya jangan dipaksakan, saya nggak mau nanti Lita masuk Islam itu karena paksaan. Saya mau Lita lepas bahwa menerima Allah itu benar-benar dari hati gitu. Terus baru pada Isya itu Umi bilang gini, Lita, kalau memang Lita sudah siap, setelah sholat Isya ini kita nanti masuk ke dalam ya. Terus habis sholat ini ya Mi, iya ini sholat kita yang terakhir, 5 waktunya sudah di akhir waktu nih. Nanti Lita saya ajarkan wudhu. Itu saya benar dituntun. Umi itu bawa temennya juga, orang Australia, mualaf juga. Jadi saya dipeluk, saya dicium, rambut saya yang tadinya tergerai, disisir, saya diikat cepol. Terus mereka udah bawa jilbab warna putih, bawa gamis putih gitu. Jadi seolah kayak udah siap gitu. Habis itu saya diajarin wudhu, bacaan wudhunya walaupun masih belum lancar waktu. Terus udah gitu saya dipakein. Terus saya ngelihat memang saya benar-benar pasti kan kalau di kamar mandi perempuan kan pasti ada kaca besar gitu ya Pak ya. Saya ngelihat diri saya tuh kayak malaikat, kayak bidadari gitu, kayak merasa kayak kok saya beda ya gitu. Saya dipakein jilbab putih. Terus habis itu udah itu dipakein mukena. Terus habis itu saya jalan, Mi, berarti saya sudah muslim lah? Belum, kan Lita belum bersyahadat gitu. Terus habis itu Allah sudah mempersiapkan jalan buat Lita ya, bilang gitu. Istighfar terus ya Lid gitu. Kan saya nggak tahu ya Pak ya, nggak diajarin lafaz istighfar. Saya dalam hati istighfar gitu. Aturan Umi kan astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi saya tuh selama jalan menuju dari tempat wudhu ke mimbar, setelah Ustadz mau syahadatin saya istighfar gitu. Tapi ya udah saya merasa tenang gitu kan ya. Saya lihat jamaah-jamaah di situ sudah nunggu saya. Langsung Ustadz yang mensyahadatkan saya, kalau saya ingat Ustadz Kapitra. Jadi beliau melihat saya. Di samping Ustadz Kapitra ada almarhum Syekh Ali Jaber. Itu beliau ada di situ. Saya nggak tahu. Saya lihat pas masuk, saya pikir kan temannya Umi karena kan hidungnya mancung. Jadi Umi kan juga kan orang-orang luar negeri kan, kalau di orang bule kalau dipakai kayak orang Pakistan, ya kan? Saya pikir teman-temannya Umi orang-orang bule, orang-orang Arab sana gitu. Ternyata pas saya udah lama, Masya Allah, Ali Jaber ada di situ menyaksiin saya syahadat. Kalau ada fotonya masih ada tuh, fotonya tuh di Masjid Raya Bintaro Jaya, saya masih berdampingan dengan beliau. Jadi saya kan difoto tuh setelah syahadat. Sebelum syahadat, Umi genggam tangan saya, usap-usap rambut saya, istighfar terus ya Lid gitu. Iya Umi, istighfar dalam hati, istighfar. Habis itu Ustadz Kapitra tanya, ya manggilnya Ade Erlita Wati Butar-Butar, wah dari Batak ya gitu, tanya. Terus iya Pak gitu, kenapa, ada hidayah, semoga hidayahnya Allah benar kuatkan dan istiqomahkan ya gitu. Ya amin Pak, saya bilang gitu. Udah, terus habis itu siap ya, tangan saya udah digenggam, udah salaman gini. Umi sempet, saya sebelum genggam saya sempat nangis karena muka mama sama bapak tuh terus kayak
muter aja gitu. Terus habis itu saya sempat nangis, terus habis itu nggak apa-apa, nangis bahagia karena Lita itu akan lahir lagi seperti bayi yang baru lahir, akan dibersihkan dosa-dosanya. Itu dalam hati saya beda ya sama yang seperti kalau di Katolik kan setiap keluar akan jadi bersih lagi dosanya, bikin dosa lagi. Tapi Ustadz itu bilang ini, tapi ingat dari awal nanti ketika syahadat, langkahnya benar-benar dijaga supaya tidak lagi balik ke zaman jahiliyah yang lalu ya, bilang gitu. Terus itu ya Pak gitu, udah saya digenggam tangannya, saya syahadat itu. Pertama kan masih belum, saya dituntun syahadatnya sama Umi bisikin di telinga saya, asyhadu alla gitu, kayak gitu, asyhadu alla ilaha illallah.